Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Safari Priyatna bin Sunaryo, istri, keluarga beliau, terutama almarhum, kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dustur SPDI Bapak Ustadz Muhyiddin. Kita doakan guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil 40 hari yang insya Allah semuanya pasti akan nyusul. Nggak ada yang amin, nggak ada yang amin, nggak ada. Nah, diem aja ya. Nyusul nggak Pak? Pasti nggak? Ngamin nggak? Masih pengen panjang berarti ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhum Bapak Ahmad Safari sudah 40 hari meninggalkan dunia. Jadi dunia ini sudah beliau tinggalkan dan beliau tidak akan kembali lagi. Namanya ninggalin dunia. Ya, kembali enggak? Orang yang sudah mati, sudah meninggalkan dunia, beliau hidup di alam yang berbeda, yaitu alam barzakh, alam kubur. Beliau sedang menanti datangnya hari kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Ya. Makanya orang yang nunggu itu kan pekerjaan yang paling bosan. Apalagi kalau nunggunya di ruangan yang panas. Ruangannya panas, banyak asapnya, ya. Mana aus, kira-kira betah nggak tuh Pak? Nggak ada yang betah Pak. Ya. Malam ini almarhum kita kirimin hadiah, biar di ruang tunggunya itu adem, ruang tunggunya terang, ruang tunggunya lebar. Enak gak tuh Pak? Bapak kalau suruh nungguin ruangannya adem, wangi, kemudian penuh dengan cahaya,
terus lebar juga, mau guling sini kayak mau tidur sono kayak begitu ya. Betah nggak tuh? Betah Pak. Makanya perlu kita kirimin doa. Malam ini sudah didoain tadi sama guru kita. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jadi ketika kita angkat Pak kedua tangan kita dan kita bilang Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa almarhum, maka saat itu kalau almarhum lagi disiksa, siksaannya berhenti berkat doa Allahumma gfir lahu. Ya, makanya kita yang hadir mengaminkan, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah doa yang dibaca guru kita. Dan malam ini almarhum bahagia Pak, senang karena dikirimin banyak, kirimin doa, kirimin Al-Quran Yasin, kirimin tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah Pak ya, kirimin tasbih, kirimin sholawat. Semuanya itu akan sampai nggak Pak? Pak, sampai nggak? Bapak percaya itu sampai? Kalau nggak percaya rasain besok, nyusul ya. Semuanya sampai Pak, apa-apa yang kita kirimi itu sampai. Makanya kata Nabi apa? Ihdu limautakum, kirimi hadiah buat orang yang sudah mati. Nah ini berarti kan kiriman sampai tuh Pak, itu perintah Nabi. Makanya kan kadang ada orang kagak percaya, emang nyampe orang hidup doain orang apa? Mati ya. Dan ini perintah Nabi Pak, kata Nabi ihdu, kirimi hadiah kepada orang yang mati. Dan itu Rasulullah yang nyuruh Pak. Makanya ketika Nabi ngomong begitu, para sahabat yang mendengar itu bertanya, wa manuhdi ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Begitu. Ya, kata para sahabat bertanya. Apa jawabnya Nabi? As-sadaqatu wad du'a. Kirimi sedekah, kirimi doa. Ya, jadi yang ditunggu oleh almarhum sedekah dan doa. Malam ini dua-duanya kita kirimin Pak. Doa, bukan doa doang tadi Pak, banyak ya yang kita baca. Sedekah, nah itu depan bapak-bapak ya, itu sedekah tuh Pak. Satu keripik, satu potong semangka itu bernilai sedekah buat almarhum yang sedang menanti, menunggu. Makanya kalau nggak habis, anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik, bungkus. Gitu Pak. Ya. Biar apa? Biar yang disuguhkan keluarganya, kiriman sedekahnya sampai. Almarhum girang Pak. Lebih banyak yang dikasih sedekah, maka lebih besar kiriman hadiah itu sampai. Ya, makanya kan ada orang Pak nggak percaya, bahkan yang lebih sadis lagi Pak, dia kagak mau kalau makan besek dari boleh tahlil. Ada tuh Pak teman saya Pak, karena lakinya rajin bertahlil Pak, bininya beda paham. Itu kalau pulang tahlil berantem karena dia buat tentengan. Akhirnya lama-lama Pak, mendingan gue becerek meluh, kalau gue agak tahlil mak begitu Pak. Dia lebih baik becerek. Gara-gara kalau suaminya pulang tahlil bawa apa tuh? Bawa besek. Ya, dia belum tahu tuh hadis itu Pak, hadis itu. Ini kalau saya masukin TikTok, rame lagi TikTok tuh Pak. Ya kan?
Karena yang denger itu kan Pak jutaan. Kadang ada orang yang sepaham sama kita, ada orang yang nggak sepaham. Di TikTok tuh Pak, boleh Bapak cek dah, buka dah. Ceramah saya itu di TikTok banyak. TikToknya KBIHUWAC. Nah, Wafiz Al-Amin Center. Saya dikatain nama apa teman netizen. Ini Ustadz Dongo, itu Ustadz Dongo, Ustadz kayak pernah mati aja tuh katanya begitu ya. Ya, ya macam-macam dah namanya netizen Pak ya. Kita mah yang sepaham sama guru kita. Lah orang kan begini Pak. Kalau orang mati nggak nyampe, ngapain disolatin? Ya, kan orang Muslim itu dimandiin, dikafani, disolati, dikuburi. Itu kan hak seorang Muslim Pak. Bapak mau mati kagak disolatin? Lah, sholat itu artinya doa. Makanya orang sholat jenazah, salah satu yang dibaca kalau dia laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Ya Allah, jadikan kuburan tempat dia duduk. Begitu Pak. Kalau nggak apa, Allahumma gfirlahu. Boleh. Artinya kalau ada seorang muslim meninggal dunia terus disolatin, berarti si orang itu butuh doa. Dan doa itu sampai. Makanya kalau ada orang yang ngatain kagak sampai Pak, mati aja lu, coba duluan. Butuh doa apa kagak? Begitu Pak ya. Lah Nabi aja udah jelas-jelas perintahnya, kirimi hadiah. Makanya mengirimi hadiah kepada orang yang mati jangan hanya terbatas kepada momen tahlil 7 hari, momen tahlil 40 hari, momen tahlil 100 hari. Jangan terhadap momen doang Pak. Doain tiap hari Pak, karena dia tiap hari itu nungguin keluarganya yang ngirimin. Nah, kita kan punya mak, punya bapak semua Pak ya. Ada yang mak bapak kita udah dalam kubur duluan. Dia lagi nungguin baik tuh Pak. Apalagi kalau anaknya banyak, anaknya ada 4, ada 5, ada 10. Lah, bapak emaknya di alam kubur pesta kiriman. Paling kagak Pak, Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana. Paling kagak itu dah tuh. Ya, kalau lebih panjang lagi, kirimin satu Fatihah. Ini satu Fatihah buatnya, ini satu Fatihah buat Baba, ini satu Fatihah buat engkong, ini satu Fatihah buat empeng gitu Pak. Satu orang satu jatahin. Ya. Kalau pengen panjangan lagi, Yasin. Ya. Semakin banyak Pak dia dikirimi, maka semakin apa? Girang di alam kubur. Ya. Nanti kan kita begitu Pak. Makanya kenapa orang tuh kalau mati diginiin tuh Pak, diginiin. Biar kalau kita mati tuh kita ada yang ngirimin. Ya, ada yang ngasih hadiah. Nah, kalau orang itu punya anak, punya keturunan Pak, batin ngirimin. Kali tiap habis sholat Mak, ya mau lupa mulu. Minimal tiap hari apa? Jumat, malam Jumat. Kan ada Pak anak batin ngirimin. Tiap hari kagak, tiap malam Jumat apa? Kagak. Makanya kata Gus Faiz apa? Ya kata Gus Faiz apa? Orang yang sudah meninggal dunia itu Pak, kalau dia nggak dikirimin dari keluarganya, dia itu kayak pengemis. Kayak pengemis, tukang minta-minta. Dia pada lari tuh Pak ke masjid kalau hari Jumat. Ini kalau saya apa ketik Pak ini Pak pasti dikatain lagi saya. Ya. Jadi orang yang sudah mati kagak dikirimin hadiah, doa, hadiah, sedekah dari keluarganya, hari Jumat dia lari kemana tuh Pak? Ke masjid kayak orang ngemis, nungguin apa Pak? Khotib, nanti didoain. Coba ada Bapak kalau khotib, ya Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum
wal amwat. Bahkan kalau khutbah keduanya ala at-taqwa Pak ya, Laken Nur Ali, itu doanya ada satu Pak. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Jadi kita kalau jadi khotib tuh doa itu jangan ditinggal tuh. Kita doain orang-orang yang terdahulu, yang sudah mendahului kita, sudah berada di alam barzakh. Mereka arwah-arwahnya itu pada datang ke masjid, dia nungguin dapat kiriman doa itu. Tuh, ya, nggak kesian Pak. Ternyata di masjid itu ada di antaranya Bapak atau empengnya Bapak. Lagi ngantri aja ngemis gitu ya. Makanya kan banyak kan pengemis itu kalau minta-minta datangnya hari apa? Jumat tuh. Coba kalau masjid-masjid gede Pak. Ya, masjid-masjid agung begitu. Banyak pengemis yang datang hari Jumat. Karena emang arwah itu begitu Pak. Kalau dia hari Jumat dia nggak dapat kiriman, lah kalau keluarganya ngirimin Bapak, dia nyurakin. Hei, lu pada kemana itu? Pada bro ke masjid sana Pak, ke masjid dia. Lah gua mah anak gua, tantu gua ya, cucu gua rajin tiap hari ngirimin, gua baru jonjon, gua nungguin di kuburan nggak datang dewek, begitu Pak istilahnya. Nggak perlu ngemis ke sana, nggak perlu. Ya. Nah besok tuh Pak ngebayangin begitu. Itu yang buat yang mati Pak ya. Kalau nanti kita mati. Sekarang buat kita Pak, buat kita nih, kita kan akan mati. Mati nggak Pak? Nah, mati ya, bisa cepat, bisa lambat. Kata Guru Stur ya, lalu keting tuan duluan. Kata Guru Muhyiddin, lah nggak mesti tua, mati mah yang muda juga ya. Lah sekarang apa? Nggak mesti 40-50. Di tetangga saya kemarin 32 Pak. Kagak sakit lagi, klepek, meninggal dunia. Ya, sekarang hati-hati. Orang sekarang mah piak-piak juga penyakitnya banyak. Lah emang orang dulu dia mah kawinnya macul, ngebon, ngoret, ngapain lagi tuh Pak? Pegang beras pakai sepeda, habis subuh di jalan naik sepeda. Karena bergeraknya banyak Pak, mau makan banyak nggak jadi penyakit. Lah coba yang tukang ngebon mah Pak, pagi-pagi nasi goreng, sepiring muntung, temennya apa Pak? Pete Cina. Ya, dibungkus pakai kelaras apa namanya? Ya, kelaras ya. Kalau ada sambelnya, kita aja dulu sekolah begitu Pak, nasi goreng dibungkus pakai kelaras, bawa jalan. Temannya Pete Cina apa Pak? Sambal terasi ya. Kenapa kita makan nasi itu banyak nggak ada yang jadi gula? Karena sekolah dari rumah saya ke At-Taqwa itu jalan. Orang sini Pak, dari sini nih ke masjid sana jalan mau? Kagak, malu. Sekarang mah dari sini ke masjid deket Pak ya. Nggak ada yang jalan ke salat Jumat ke apa, nggak ada yang jalan. Padahal itu membakar kalori Pak ketika kita jalan. Ya. Makanya orang yang penyakit gula itu Pak, kalau habis makan dia harus jalan 10-15 menit. Jangan duduk, apalagi tidur. Ya, duduk aja jangan. Pokoknya kalau habis keisi perutnya jalan dia 10-15 menit. Yang kedua, minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya. Lagi mana kagak numpuk itu gula. Orang habis makan blonjor, megang HP, main TikTok. Ya Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, nih buat kita sekarang, buat kita nih Pak, pengen nggak alam kubur kita itu terang, alam kubur kita itu lega, lebar Pak. Ada satu ulama, beliau ini seorang faqih Pak, namanya Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Beliau bilang apa? Kalau pengen kuburannya terang, kuburannya lega, kuburannya enak gitu Pak, kata beliau pelihara 4 Pak. 4 pelihara. Ini buat kita nih masih hidup ya, termasuk saya gitu Pak ya. Apa yang pertama Pak? Muhafazatus sholawat. Kata beliau jaga sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau bapak sholatnya enggak pernah ditinggal, kuburannya aman. Aman. Ini bapak saya tanya, dari ujung kepala saya sampai ke ujung kaki saya
semua nih satu badan saya, mana organ yang paling penting? Ayo, mana organ yang paling penting? Kalau dia dipotong masih tetap hidup. Kaki kalau dipotong hidup nggak orangnya? Hidup. Tangan kalau dipotong hidup nggak? Hidup. Kemudian kalau empedunya dibuang hidup nggak? Kalau matanya dicopot hidup nggak? Kupingnya dicopot hidup nggak? Jadi apa kalau yang mati? Nih, leher. Kalau lehernya dipotong, orang mati nggak? Mampus, Pak. Salat itu, Pak, kedudukan dalam diri kita itu seperti kepala. Paling penting kan berarti. Kalau orang itu nggak sholat, sama seperti orang nggak punya kepala. Memedik namanya. Itu, Pak ya. Jadi kalau ada anak kita, saudara kita dapat ninggalin sholat, berarti orang itu seperti orang nggak punya kepala. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Satu. Yang kedua, Pak, saking pentingnya sholat, dan sholat itu seperti kepala. Kalau kita masuk ke alam kubur, Pak, yang pertama kali disiksa bagian kepala. Bagian kepala. Ya kan? Nanti kalau dia sholatnya rajin, Pak, maka pala ini dilindungi oleh sholat. Ketika seandainya pun kita disiksa, kata sholat, jangan. Ini orang rajin sholat. Tuh. Ini kalau omongan barusan saya masuk TikTok, Pak, habis saya dikatain netizen tuh, Pak. Itu dikatain saya Ustaz Dongo itu saya tahu itu kayak orang mati aja tuh, gitu, Pak. Ya. Jadi penting, Pak, bagian kepala. Makanya jangan sekali-kali kita tinggalin sholat. Apapun kerjaan kita, apapun profesi kita, sholat menjadi nomor satu. Kalau sholatnya rajin, maka dia selamat di alam kubur. Nah, pernah nggak punya utang sholat? Banyak, bukan pernah doang, banyak. Buru-buru ganti. Kenapa buru-buru ganti? Kalau kita udah mati, siapa yang mau ganti? Ini tuh semua, Pak, nggak ada. Anak boro-boro, dia juga utang sholat banyak. Gitu ya istilahnya. Anak boro-boro. Nggak usah jauh-jauh sama anak, Pak. Kita kan punya bapak. Bapak kita punya utang sholat. Pernahkah kita mengganti utang sholat orang tua kita? Lah kita aja punya utang banyak ya. Boro-boro kita mikirin utang sholat orang lain. Mumpung masih seger, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa ruku, bisa sujud, sholat. Ganti setiap kali yang kita tinggal. Makanya Bapak punya itu tuh, Pak, tabungan. Ya, tabungan 5 kotak, subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Nanti kalau habis sholat subuh naik lagi. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Checklist 1 bayar, berarti kita udah. Besok ntar siang zohor, habis sholat zohor naik lagi. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadaan. Checklist 2. Terus gitu, Pak. Yang tahu kan masing-masing. Berapa bulan Bapak udah kagak sholat yang ditinggal? Atau berapa tahun? Nah, ya kan? Kira-kira tuh kalau banyakan utang sholat kita, itu kalau di kuburan selamat nggak? Selamat nggak? Ya, kagak bakalan selamat, Pak, nggak bakalan. Abis malah kita digedigin, ya kan? Nih lu nih kalau sholat goblok gitu kan, kalau sholat goblok gitu kan, kagak sholat mulu. Ya Allah, Pak, nauzubillah. Makanya sebisa mungkin, Pak, ada waktu kita ganti itu dikit-dikit, Pak ya. Biar kita ketika masuk ke alam kubur apa tuh? Alhamdulillah, minimal siksa kuburnya apa? Hilang, Pak. Ya. Kira-kira kalau utang sholatnya banyak, itu kuburan lega apa sempit? Abis, Pak, dihimpit, ya. Ya, kira-kira kalau utang sholatnya banyak, itu kuburan terang apa kagak?
Ya Allah, Pak, nauzubillah dah Pak. Makanya saya bilang tadi, udah kita nungguin kiamat, belum juga kapan datang. Udah di dalam kita disiksa baik sepanjang-panjangnya. Kalau dia ngomong Pak, makanya kan begini Pak, ada satu riwayat ya. Orang dalam kubur itu kayak orang sedang tenggelam air segini Pak. Jadi Bapak nggak bisa berenang, terus tenggelam segini. Yang Bapak lakukan apa? Tolongin gua, kan begitu Pak ya? Nggak ada yang denger pisan Pak. Lama-lama Bapak lelah nggak? Lelah, mati. Gitu tuh. Jadi orang di alam kubur itu seperti orang mutaghais. Dia apa tuh Pak? Kayak orang sedang tenggelam, cengap-cengap, tolongin gua. Sementara orang lain kagak denger kalau dia sedang jejeritan. Makanya tugas kita, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Nih Pak, Bapak kalau ingat itu tuh, saya yakin tuh tiap hari habis sholat pasti kirimin Fatihah buat emak sama Bapak. Ya Allah Mak, Pak, saya nggak bisa bayarin utang sholat Bapak, tapi saya hanya bisa ngirimin Fatihah. Masih kurang Pak, dia masih jejeritan, tolongin gua, anak gua tolongin gua, begitu Pak ya. Masih kurang itu bantuan Fatihah kita, kirimin Yasin. Saya yakin setiap habis subuh Bapak pasti baca Yasin. Kalau kita ingat kesian orang tua kita, siapa lagi Pak yang nolongin kalau bukan kita? Siapa Pak? Siapa? Nggak ada yang nolongin, nggak ada. Kesian. Seandainya nanti kita kayak gitu Pak, ya Allah, anak kita kira-kira begitu kok kagak ya? Nolongin kita apa enggak ya? Jangan-jangan Pak, kita mati, anak kita pada berantem, pada berebut apa? Nah, itu yang berbahaya. Makanya Nabi Ibrahim Pak, beliau tidak mewarisi anaknya harta. Beliau berdoa sama Allah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa ini jangan ditinggal Pak. Tiap habis sholat Pak. Ya Allah, jadikan keturunan cucu, anak cucu saya ya Allah orang yang selalu menjalankan sholat, mendirikan sholat. Itu Nabi Ibrahim yang diminta sama Allah, biar anak cucu keturunannya jangan sampai ninggalin sholat. Jangan Pak. Minimal dia selamat nanti kalau mati. Iya, kalau mati dia selamat. Ini kan Pak kadang-kadang diremehkan Pak. Ya orang kampung kita ya. Sholat nanti dulu Utang sholat itu biasa. Itu udah bahaya besar Pak. Punya utang sholat udah biasa, itu bahaya besar. Apalagi Pak, kalau sholatnya sempat berjamaah, ya itu mah dah enak bedah. Masya Allah tuh Pak, orang yang sholatnya berjamaah, apa kelebihannya Pak? Satu, keluar dari rumah, kaki kanan, baca doanya Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Malaikat ngiringin. Sejak keluar dari rumah, malaikat udah ngiringin. Sampai kapan? Dia balik lagi kemari. Ya. Yang kedua Pak, ketika dia keluar baca doa tadi, baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi yamini nura, wa fi shimali nura, wa fi amami nura, wa fi wara'i zahri nura, wa fi fawqi nura, wa fi tahti nura, wa ja'alni nura, wa zidni nura. Apal Pak? Hafal guru. Ya. Itu doa diajarkan Nabi setiap kali Nabi keluar dari rumah menuju masjid. Nggak usah tadi diapalin Pak. Ingetin aja begini. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nur, jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi basari nur, jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi yamini nur, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nur, jadikan sebelah kiri saya cahaya.
Wa fi amami, jadikan di depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri, jadikan di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan dari atas ini cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan dari bawah itu cahaya. Waj'alni nura, jadikan saya cahaya ya Allah. Wa zidni nur, tambahkan saya cahaya. Kalau nggak bisa hafal bahasa Arabnya, ingetin itu tuh, ingetin tuh. Hati, kuping, mata, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya, tuh begitu itu. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Ya Allah, jadikan mata saya cahaya. Ya Allah, jadikan kuping saya cahaya. Sebelah kanan saya cahaya, sebelah kiri saya. Begitu aja Pak, baca doa. Biar apa Pak? Biar semuanya Allah kasih cahaya. Besok ketika kita mati, semua organ tubuh kita itu mau ke belakang terang, mau ke depan terang, mau ke samping terang, mau ke kiri terang, mau ke atas kita terang, mau ke bawah juga kita terang. Nggak ada yang suram. Nggak ada yang suram. Bapak keluar dari rumah kalau pagi, mau ngalorin terang, dibukain jalan. Mau ngidulin terang, dibukain jalan. Berkat doa itu. Ya. Semakin jauh Pak, ini kan dekat nih almarhum ya. Semakin jauh almarhum sholat ke musola, guru dustur sholat ke musola, jauhan mana tuh rumahnya? Jauhan guru dustur, pahalanya banyak kan beliau. Karena dihitung satu langkah satu pahala. Satu langkah Pak, satu pahala. Satu langkah orang menuju ke rumah Allah, tempat sholat, satu langkah satu pahala. Satu langkah menggugurkan satu dosa. Satu langkah diberikan satu kebaikan. Satu langkah mengangkat derajat. Tuh Pak, itu baru jalannya doang. Baru jalan menuju tempat sholat, itu segitu luar biasanya. Masih banyak lagi Pak. Ketika Bapak masuk ke musola atau ke masjid, apa yang Bapak baca doanya? Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Itu jangan ditinggal Pak. Apa yang diminta? Ya Allah, ampuni dosa saya, bukain pintu-pintu rahmatmu untuk saya. Begitu yang kita minta. Jadi Bapak masuk ke masjid atau ke musola, kalau di rumah lagi punya masalah, lagi berantem sama bini, lagi kesel, lagi memet begitu ya. Masuk ke musola, masuk ke masjid, baca doa itu, minimal hatinya tenang. Karena kan begini Pak, kalau orang hatinya tenang, maka otaknya jernih. Kalau otaknya jernih, mulutnya bijak. Tapi kalau hatinya gremet, kesel baik, gedeg baik, kemudian otaknya panas, mulutnya ngaco belok dah. Semua binatang disebut. Begitu akhirnya Pak. Disebabkan dari mana tuh? Hati. Makanya kenapa tadi doanya Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah akan jadikan hati saya cahaya. Karena kalau hatinya tenang Pak, maka pikirannya ikut tenang. Kalau pikirannya tenang, mulutnya nggak akan keluar kata-kata yang apa? Yang kasar. Nggak akan keluar itu. Ya, orang kalau biasa ngomong kata-kata kasar, apalagi maki-maki orang Pak, gedek lu, anjing lu, mampus lu, begitu Mbak ya. Itu karena hatinya tidak bercahaya. Kenapa hatinya nggak percaya? Karena jauh sama tempat cahaya. Nah, diantara itu tuh. Nah, kalau kita mati kan Pak, di alam kubur yang kita butuhkan apa tuh? Cahaya. Cahaya apa? Cahaya sholat. Kita datang ke masjid, itu udah cahaya. Ya, tuh baru masuk masjid. Yang berikutnya Bapak, pas masuk ke masjid, kita sholat sunat tahiyat masjid. Ya, kemudian duduk selesai Pak, malaikat menghampiri kita, ada duduk di samping kita. Ngapain tuh malaikat yang ngikut dari rumah kita? Dia berdoa Pak, berdoa kepada Allah. Satu, ya Allah ampuni dosa orang ini. Duduknya baru di masjid, dosa kita diampuni.
didoakan oleh malaikat. Yang kedua, ya Allah rahmati orang ini. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah cukup datang ke mana? Datang ke masjid. Tuh, itu udah banyak banget tuh Pak ya. Udah berapa biji tuh amalan tuh ya? Kalau diamalin wah luar biasa tuh Pak. Ya, mudah-mudahan dah. Ini nanti dah kapan-kapan saya sambung lagi. Takut kepanjangan ntar yang dengerin banyak banget katanya ya. Ini satu aja Pak, kalau dijalanin, diamalin baru sholat aja. Tadi kan kata Imam Abu sudah 4. Ya, satu baru sholat. Nah, nanti kita dikasih ketemu panjang umur, yang 3-nya kita bahas lagi. Gimana kayak ketemunya ya? Kan gitu. Oleh karena itu para bapak hari sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Ahmad Safari. Biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya taman-taman surga. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.